Kali ini kita akan belajar tentang bilangan prima ya. Dan kali ini kita belajar lewat video. Teman-teman, apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima adalah angka-angka yang hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri. Dimulai dari 2 ya. Dari angka 2. Teman-teman, bilangan prima adalah angka-angka yang hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri. Dimulai dari angka 2. Sekarang kita coba tes teman-teman. Apakah benar angka 2 itu bilangan prima? Ya, dimulai dari 2, berarti 2 termasuk bilangan prima ya. Karena 2 itu hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri. Coba teman-teman berpikir. 2 bisa nggak dibagi sama angka selain angka 2? Tidak ada ya. Nah, tidak mungkin 2 dibagi 3 kan? Tapi kita tidak boleh membagi dengan 1, karena 1 tidak termasuk ya. Karena 1 tidak termasuk. Jadi hanya angka itu sendiri. Kalau 2 dibagi 3 nggak mungkin. 2 dibagi 4 juga nggak mungkin. Jadi 2 itu hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri. Berikutnya selain 2, angka berapa? Angka 3. Kita pikir, apakah angka 3 itu hanya bisa dibagi oleh angka 3 atau bisa dibagi dengan angka lain? Coba kita berpikir. Oh, ternyata angka 3 hanya bisa dibagi oleh angka 3. Berarti angka 3 itu adalah angka prima. Berikutnya 4. Sekarang kita coba berpikir lagi. 4. Apakah 4 itu bisa dibagi angka lain? Ternyata 4 itu bisa dibagi oleh angka 2. Sedangkan syaratnya apa? Angka prima itu adalah angka yang hanya dibagi oleh angka itu sendiri. 4 bisa dibagi selain angka itu sendiri, yaitu angka 2. Berarti 4 tidak termasuk prima, teman-teman. Kita lanjut ke 5. Oke, kita akan analisis. 5 itu bisa nggak dibagi dengan angka lain selain angka 5? Tidak bisa ya teman-teman ya. Ternyata angka 5 itu angka prima. Dan ingat teman-teman, jangan dibagi 1. Karena semua angka kalau dibagi 1 bisa. Jadi makanya jangan pernah coba-coba bagi 1 ya. Jadi lupakan 1. Berikutnya 6. Berikutnya 6 ya. Apakah 6 ini bisa dibagi dengan angka selain angka 6? Bisa teman-teman. Ternyata 6 itu bisa dibagi 2, hasil 3 kan? Atau 6 itu bisa dibagi 3, hasil 2. Maka 6 itu bukan prima. Oh, ternyata teman-teman setiap angka genap selain 2 itu bukan prima teman-teman. Kenapa? Karena setiap angka genap itu bisa dibagi 2. Nah, hanya 2 saja nih, hanya angka 2 saja yang termasuk prima. Tapi kalau angka genap yang lain 6, 8, 10, 12, 14 itu bisa dibagi dengan angka selain angka itu sendiri. 6 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, 10 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 5, 12 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 6, 12 bisa dibagi 4, 14 bisa dibagi 2, 14 bisa dibagi 7. Artinya angka genap selain 2 semuanya terus itu bisa dibagi dengan angka selain angka itu sendiri. Berarti kita jangan mencoba menuliskan angka genap ya teman-teman, karena sudah pasti itu bukan angka prima. Kecuali 2 ya, karena hanya 2 angka 2 saja yang memenuhi syarat yang hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri. Sisanya genap yang lain 4, 6, 8, 10, 12, 14 itu bisa dibagi oleh angka yang lain selain angka itu sendiri. Seperti tadi 8 bisa dibagi 2, padahal kan hanya 8 saja.
kalau syaratnya prima. Ternyata bisa dibagi 2. 8 juga bisa dibagi 4. Artinya 8 itu bukan prima. Memang benar teman-teman, selain 2 ini semuanya angka genap pasti bisa dibagi oleh angka selain angka itu sendiri. Jadi kita hanya menuliskan angka prima itulah angkanya ganjil, terkecuali 2 ya teman-teman, karena 2 masuk syarat menjadi prima. 7, tes 7, kita berpikir kembali. Apakah 7 itu bisa dibagi dengan angka selain 7? Ternyata tidak bisa. 7 prima. Oke. Kalau begitu 8. Jangan tulis 8 karena 8 itu genap. Langsung 9. Kita akan coba 9. Berpikir sejenak. 9 itu bisa dibagi dengan angka selain 9 gak ya? Aha, ternyata 9 itu bisa dibagi oleh angka 3. Otomatis 9 itu bisa dibagi oleh angka selain angka 9. Berarti dia bukan prima. 10? Oh no. 10 itu genap. 11. Apakah 11 bisa dibagi dengan angka selain 11? Kita berpikir sejenak. Rasanya tidak ada ya. Memang benar, karena 11 itu prima. Kita masuk ke 13. Jangan coba 12, karena itu genap. 13 bisa nggak dibagi dengan angka selain 13? Ternyata tidak bisa teman-teman. 13 hanya bisa dibagi oleh angka 13. Kalau begitu, next, 15. Nah, 15 ini ternyata teman-teman bukan prima. Karena dia bisa dibagi oleh 3 dan dia bisa dibagi oleh 5. Berarti hapus. Next, 17. 17. Kita berpikir dulu. Oh, ternyata dia hanya bisa dibagi oleh angka 17. Jadi 17 adalah prima. Next, 19. Apakah ada 19 dibagi oleh angka lain? Ternyata tidak teman-teman. Tidak ada yang bisa membagi 19 kecuali 19. Berarti 19 prima. 21. 21 itu bisa nggak teman-teman dibagi oleh angka selain 21? Bagaimana teman-teman? Ya betul. Ternyata 21 itu bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 7. Jadi tidak termasuk prima. Langsung 23. 23 ini bisa nggak teman-teman dibagi dengan angka lain? Bagaimana teman-teman? Bisa? Ya betul, tidak bisa. Berikutnya adalah 25. 25 teman-teman. Waduh, 25 ini termasuk angka bukan prima teman-teman. Karena bisa dibagi oleh 5. Berarti bukan prima. Ingat, syarat prima adalah hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri. Ingat itu baik-baik. 27. Kalau teman-teman perkaliannya cukup hafal, teman-teman pasti sudah tahu nih angka 27 nih. Ya betul sekali, angka 27 itu bisa dibagi oleh 3 dan 9. Jadi bukan prima. 29. Nah, 29 ini perkalian berapa yang hasil 29? Ternyata 29 itu hanya bisa dibagi oleh 29. Ya, oke teman-teman, cukup sampai di sini saja. Untuk bilangan primanya masih banyak lagi bilangan prima. Tapi yang teman-teman perlu ketahui adalah prosesnya bagaimana mencari bilangan prima. Teman-teman cukup menghafal sampai 29 saja. Karena biasanya dalam KPK kelipatan faktor persekutuan terkecil kita hanya memakai sampai 29. Sekarang kita akan mencoba mempelajari KPK. Jadi teman-teman, cara menggunakan tabel ini, cara mencari KPK menggunakan tabel itu bisa mendapatkan hasil lebih cepat dibandingkan kita lipat-lipat. Contoh, misalkan kita disuruh mencari KPK. Terus soal dulu sini sebentar teman-teman. Oke, kita taruh dulu sini M. Ke bawah ada soal seperti ini teman-teman. Oke, soalnya seperti ini. Hasil KPK dari misalkan 10 dan 20.
salah. Yang pertama teman-teman, kita cukup memakai tabel. Oke, kita pakai warna merah aja biar terang. Oke. Sebentar. Sudah terlihat ya. Masih belum jelas. Tebalkan dulu. Nah, KPK dari 10 dan 20. Kita buat tabel dulu seperti teman-teman. Tuh. Di sini 10. Di sini 20. Nah, teman-teman, angka prima ini yang di sini nih, ini kita gunakan untuk pembaginya. Kita akan taruh di sini nih. Ya. Jadi, angka prima yang tadi kita cari ini adalah untuk pembaginya di sini. Lihat teman-teman ya. Kita akan jadi pembaginya nih. Angka-angka ini akan jadi pembaginya. Kita akan berpikir 10 dan 20 kita bagi dengan angka prima yang ada. Mau dibagi berapa teman-teman? Yang penting syaratnya adalah membaginya dengan angka yang ada di sini ya. Tuh. Ayo coba teman-teman bagi dengan angka berapa? Apa? Dibagi dengan 2? Ya, boleh. Ada juga yang mau dibagi dengan 5? Boleh juga. Lantas Mister dibagi 2 atau bagi 5 nih? Terserah. Yang penting dia adalah angka prima. Mister, aku bagi 2 saja. Boleh. Kita kasih lambang hijau ya, bahwa biar tahu bahwa ini adalah angka prima. 10 dibagi 2, 5. Terus 20 dibagi 2, 10. Belum habis kan teman-teman? Nah, kita habiskan sampai 1 semuanya teman-teman. Jadi kalau belum habis terus dibagi. Seterusnya kita bagi berapa? Bagi 2 atau bagi 5 nih? Aku kayaknya bagi 5 aja Mister. Boleh. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Sudah ada yang 1 ya teman-teman sini ya. Tuh. Ini masih ada 2. Maka di KPK ini tabelnya harus semuanya 1-1. Maka kita bagi dengan, sini ada angka 2, kita bagi dengan angka prima 2. Sebentar, ini warna hijau. Biar tahu bahwa ini angka prima. 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti finish. Maka KPK-nya adalah, lihat di sini KPK adalah sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Teman-teman kita lihat sini ya. Walaupun pertama 2, keduanya 5, ketiganya 2, tapi saat kita menyusunnya tuh hasilnya paling kecil dari 2 lagi baru 5. 2 dikali 2 4 teman-teman ya kan. 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka KPK-nya dari 10 dan 20 adalah 20. Oke, sampai sini mengerti? Mudah kan? Nah, saya akan berikan nih berbagai macam pemikiran siswa misalkan. Oke, sampai sini paham? Saya akan ulang lagi dengan cara yang berpikir beda. Karena kan bisa aja siswa berpikirnya beda ya teman-teman ya. Bisa aja misalkan aku mau bagi 5 aja Mister. Mau bagi 5 aja boleh. Misalkan aku bagi 5 saja, asalkan itu bilangan prima ya. Aku bagi 5 saja Mister, boleh. 10 dibagi 5, 2. Terus 20 bagi 5, 4. Bagi lagi dengan angka prima, itu 2. Kan 4 nggak ada ya, maka 2. Terus 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nah, ini belum habis nih yang deretan sini.
Yang di atas sini sudah habis kan? Ini harus dihabiskan semuanya. Dua-duanya harus habis. Harus jadi 1 dan 1. Kita bagi lagi sampai habis. 2 bagi 2 sama dengan 1. Finish. Nah, kita urutin lagi sekarang. Tetap sama kan teman-teman? Duanya ada 1, 2, 1, 2 sama 5. 2 kali 2 4, 4 kali 5 20, dan KPK-nya tetap saja 20. Itu pemikiran siswa yang kedua. Ada aja siswa yang berpikir beda lagi. Mister, aku dibaginya nggak mau 5 dulu, mau 2 dulu, tapi nanti 5-nya belakangan. Bisa seperti apa? Seperti ini. Tapi hasilnya tetap sama. Kita bagi dengan angka prima 2. Nah, 10 bagi 2, 5. Terus 20 bagi 2 sama dengan 10. Aku bagi 2 lagi, Mister. Karena aku orangnya maunya dari kecil dulu. Boleh. 5 bagi 2 nggak bisa, teman-teman. Maka 5 ini karena nggak bisa dibagi 2, ya turun. Dia turun. Karena nggak bisa diproses kan. Berikutnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, terakhir dia bagi dengan angka, ya 5 dong. Angka primanya 5. Maka hasilnya sama dengan 1 dan 1. Ini ada juga yang seperti ini berpikirnya. Jadi bisa berpikir dengan cara yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tergantung pemikiran kalian membagi berapa. Tetap saja saat diurutkan dari angka yang kecil dulu. 2-nya ada 1, 2. Ingat ya, ini 1, 2. 2-nya ada 2 kan? 1, 2, terakhirnya 5. Maka tetap saja hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4, kali 5 sama dengan 20. Oke teman-teman, bagaimana? Cukup mudah kan menemukan KPK dari 10 dan 20 dan menemukan KPK, dan saatnya teman-teman mencoba latihan soal yang ada di Quizzes. Oke teman-teman, linknya ada di Quintal. Selamat mengerjakan teman-teman, dan selamat mencoba. Semangat, kalian pasti bisa. You can do it.